Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, tahsis, sekarang mujmal dan mubayyan ya. Sesuai kisi-kisi indikator soal adalah santri dapat menjelaskan konsep tahsis serta konsep mujmal dan bayan. Mujmal sendiri adalah sesuatu yang membutuhkan pada penjelasan ya. Ma ikhtaja wa iftaqara ilal bayan. Dalam kitab lain yang juga insyaallah ya menjadi referensi dalam soal, kitab Tashilut Turqat, yakni nadam waraqat ya. Di situ dijelaskan maka muhtajan ilal bayan fa jumlatun wa dhabitul bayan ikhraju min halil iskal ila tajalli wa ittidahil hal ila akhir ya. Pengertiannya sama ya, sesuatu yang membutuhkan pada penjelasan, tambahan yang tidak ada di dalam kitab Qawaidul Asasiyah ya. Mujmal sendiri itu bisa dikatakan sesuatu yang belum jelas petunjukannya ya. Dari definisi-definisi di atas akan kami sebutkan lafadz-lafadz mujmal ya. Lafaz-lafaz yang mujmal ada kalanya berupa mufrad, ada kala juga berupa murakkab. Mufrad itu tunggal satu, murakkab adalah tersusun, baik itu idhofi dan tersusun lainnya. Dan termasuk mufrad diantaranya adalah lafaz quru atau lafaz yang diletakkan untuk dua makna secara hakikat, jadi mempunyai makna, yakni lafaz-lafaz yang mustarak, yang ada kesamaan atau hubungan, seperti lafaz al-qur'u atau quru yang diletakkan untuk menunjukkan makna suci dan makna haid. Yang termasuk dari yang mufrad juga adalah lafaz yang layak untuk diarahkan pada dua makna dengan adanya dalil keserupaan dalam sebuah titik persamaan. Lafaz an-nur yang biasanya digunakan untuk akal atau matahari. Dalam contoh yang lain itu adalah yadin ya, bisa dikatakan untuk tangan atau untuk kekuasaan. Lafaz asad bisa digunakan untuk makna hewan yang buas atau untuk sifat laki-laki yang pemberani. Contoh yang selanjutnya adalah lafaz yang layak untuk diarahkan kedua makna dengan sebab adanya kemiripan. Kalau tadi adanya keserupaan, sekarang kemiripan. Lafaz al-jismun ya, yang nanti layak diarahkan untuk menjadi makna langit dan makna bumi atau benda-benda lain. Jismun kan adalah sebuah benda. Itu tambahan yang tidak ada di dalam kitab Qawaidul Asasiyah. Sedangkan bayan adalah ikhraju hadzal mujmal min halatil iskal ila halatit tajalli wal ittidah.
mengeluarkan sesuatu dari sifat yang samar, yang muskil, menuju sifat yang terang dan jelas. Nah, dalam hal ini sebagaimana lafadz Qur'un pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Lafadz quru yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu, melakukan iddah selama 3 kali quru. Nah, lafadz quru ini adalah lafadz yang mujmal, karena lafadz quru telah digunakan untuk 2 makna, ya, yakni makna haid dan makna suci, sebagaimana penjelasan yang sebelumnya ya, yang sudah saya beritahu. Yang ada di tambahan itu sebagaimana lafadz quru ya digunakan untuk 2 makna secara lugat. Secara hakikinya memang dibuat untuk makna 2, makna suci dan makna haid. Yang mana kemudian oleh golongan Syafi'iyah, Imam Syafi'i menggunakan lafadz quru sebagai makna suci dalam ayat tersebut, sehingga dapat diambil faidah bahwasanya iddahnya seorang itu ketika atau selama 2-3 kali masa suci. Talak, haid, suci, haid, suci, haid, suci lagi secara sempurna. Itulah iddah menurut dari Imam Syafi'i. Akan tetapi oleh golongan Hanafiyah atau Imam Hanafi, madhab Imam Hanafi, yang digunakan adalah makna haid, sehingga iddahnya seorang perempuan adalah 3 kali masa haid yang sempurna. Berarti talak, haid 1 sempurna, suci, haid lagi sempurna, suci, haid lagi sempurna. Itu kalau sudah suci berarti itu sudah melewati masa iddah. Itulah contoh lafadz mujmal, karena membutuhkan penjelasan apakah quru ini dimaknai suci apa dimaknai haid. Contoh lagi lafadz ya'ful ladzi biyadihi uqdatun nikah, ya, atau yang artinya atau dimaafkan oleh yang memegang ikatan nikah. Nah, dalam lafadz uqdatun nikah ini contoh yang murakab, ya. Tadi kan di bab penjelasan tambahannya adalah lafadz mujmal itu ada kala yang mufrad tunggal, ada kala yang murakab tersusun. Nah, uqdatun nikah ini termasuk ya tarkib idhafi, mudhaf ilaih. Uqdatun itu mudhaf, an nikahnya adalah mudhaf ilaih. Nah, pada lafadz uqdatun nikah ya, ini lafadz yang mujmal, yang biasanya yang terkadang digunakan untuk pemegang ikatan nikah itu adalah ada yang mengatakan seorang suami, ada yang mengatakan dia adalah seorang wali nikahnya. Nah, oleh golongan Imam Syafi'i atau Syafi'iyat dan Abu Hanifah mengartikan uqdatun nikah ini adalah seorang suami, sedangkan oleh Imam Malik dikatakan ini adalah seorang sehingga lafadz uqdatun nikah ini dikatakan mujmal, masih membutuhkan penjelasan mana yang dipakai, yang wali apa yang suami. Nah, itulah lafadz mujmal yang membutuhkan pada bayan atau penjelasan. Nah, sebelum dilanjut silahkan sampean perhatikan lafadz dari takrifnya, contoh-contohnya, barangkali nanti keluar di dalam soal, meskipun kadang maksudnya paham berhubung soalnya berbahasa Arab, jadi harus memahami
karakter dari lafaz. Contohnya seperti itu ya, hati-hati. Selanjutnya di dalam bab mujmal itu pasti ada kaitannya dengan apa itu nas, apa itu dohir, apa itu muawwal atau takwil ya. Nas sendiri adalah kullu lafdin waridun la yahtamilu ila makna wahid. Setiap lafaz yang turun ya warid dari Allah atau berlaku yang sudah jelas hanya menggunakan satu makna. Nah, dan menurut pendapat lain, nas sendiri adalah sesuatu yang dibersihkan dari makna takwil. Berarti ya makna yang pertama, yakni sesuatu yang dapat difaham oleh pendengarnya seketika diturunkan atau didengarkan, sebagaimana firman Allah, fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Fahadha la yahtamilu ma zada ala asyrah. Ini sudah jelas dalam firman Allah ini tidak puasanya tidak lebih dari 10 karena sudah jelas tilka asyaratun kamilah. Nah, dalam bab mujmal, nas ini adalah berfungsi sebagai penjelas. Nas sendiri secara bahasa berasal dari kata minas syahatul ursi ya, yang berarti singgasana pengantin yang lazimnya diletakkan di tempat yang tinggi agar dapat dilihat oleh yang memandang. Maksudnya apa? Maksudnya pemahaman nas itu pemahaman yang paling tinggi melebihi yang lain dalam pemahaman maknanya, yakni tanpa tergantung atau membutuhkan lain hal, dalam artian sudah jelas nas ya, tidak membutuhkan penjelasan. Itulah yang nas ya, sudah jelas. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan mujmal adalah al-dhahir. Dhahir sendiri adalah lafaz yang samar di antara dua makna, yang mana yang dikehendaki adalah makna yang lebih jelas. Jadi ada dua makna ya, lafaz yang sama di antara dua makna, makna rojih unggul dan makna yang marjuh yang diungguli jelas dan yang tidak jelas. Atau secara singkat, dhahir adalah lafaz yang menunjukkan makna dominan, makna unggul ya, yang melebihi hal lain. Yang kecil kemungkinan ada makna lain, sebagaimana lafaz asadun ya. Lafaz asadun ini dominan atau unggul, biasanya digunakan untuk makna hewan yang luas. Karena itu adalah makna hakikinya. Dan lafaz asadun sendiri tidak digunakan atau tidak dipalingkan untuk makna yang lain yang jarang diunggulkan ya, yang jarang digunakan, atau makna marjuh. Makna marjuh yang jarang diunggulkan itu adalah makna laki-laki yang pemberani, ar-rajulus suja. Karena ar-rajulus suja ini adalah makna majazi dan dalam zahir ini tidak digunakan. Ya, jelas mana yang zahir, mana yang nas. Selanjutnya yang mu'awwal. Jika dari lafaz ad-dhahir pemahamannya ada ya
sebuah kejanggalan atau kemuskilan, ya. Idza askala mafhumu humila al-lafdhu ala al-ihtimali marju, maka makna dohirnya, ya, makna yang rojeh atau dohir ditakwil dengan kepada makna marjuh dengan menggunakan sebuah dalil. Maksudnya nanti asalnya makna rojeh diarahkan ke makna marjuh yang diungguli dengan adanya sebuah dalil. Nah, takwil sendiri adalah mengarahkan atau memalingkan lafadz dari makna rojeh, ya, ke makna yang marjuh, yang ungguli, ya, dengan sebuah dalil. Contohnya wassamaa banainaha biaidin wa innalas dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, ya, aidin. Secara lafaz, dohirnya lafaz aidin adalah jamak dari lafaz yadin. Lafaz yadin tersebut mempunyai dua makna rojih dan makna marjuh. Makna rojih adalah makna tangan, karena hakikinya adalah makna tangan, yad. Sedangkan makna marjuhnya adalah makna kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena itu dalam contoh ini makna tangan ditakwil dengan makna marjuh, ya. Makna tangan ditakwil dengan makna kekuasaan atau kekuatan. Karena makna tangan ini rojih, makna kekuatan ini adalah yang marjuh. Kok bisa? Mana dalilnya? Ya. Dalil yang memalingkan menggunakan makna marjuh adalah sifat kemustahilan Allah untuk memiliki sebuah tangan, sehingga memaksa untuk dipalingkan dari makna rojih sebuah tangan kepada makna marjuh sebuah kekuasaan atau kekuatan. Ini adalah yang takwil atau yang mu'awwal. Bisa dipaham? Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke ustazah pendamping atau ke wali kelasnya masing-masing. Sebelum kita selesaikan, ada beberapa contoh soal IB tahun sebelumnya yang mungkin bisa sebagai acuan untuk menghadapi IB tahun ini. Perhatikan beberapa soal yang pernah muncul pada bab mujmal dan bayan. Yang pertama, tidak tahu ini di soal tahun berapa, ya lupa. Al-dhahir huwa alladhi lam yufid haniman hinama sumi'a makna ghair mawdu' lah bal yufidu makna al-mawdu' ar-rajih min amsilati dzalik. Ini contoh dari apa? Contoh dari pengertian di atas. Pengertian di sana adalah menjelaskan tentang al-dhahir, ya. Kalau yang sudah saya jelaskan tadi adalah dhahir lafadz yang mempunyai dua makna, tapi biasanya dimenangkan dengan menggunakan makna yang rojih atau makna hakikinya, ya, ar-rojih. Ingat-ingat kalau dhahir ar-rojih, tapi kalau yang mu'awwal adalah yang Contohnya apa? A. Ma la yatasawwaru fil khiyal wala fil fikri. B. Al-asad alladhi yuradu bi as-suja. C. Suratul asad haitsu yadul bihi yastadillu bihi. D. Al-asad alladhi yaqsudu bi asyibat. Jawabannya adalah D. Nama asadud yang biasa yang dimaksud atau yang digunakan untuk asyiba
sesuatu yang ganas. Kalau yang B, asadun, yang digunakan untuk makna lelaki yang pemberani. Makna pemberani kan adalah yang marjuh, rajihnya adalah hewan buas. Ya, tadi jawabannya D, itu hati-hati. Makanya tadi saya mengarahkan untuk memperhatikan lafadz ibaratnya dan contohnya. Kadang beda ibarat dengan soalnya dan redaksi kitabnya. Ya. Untuk yang kedua di sini adalah pengertian ikhraju hadzal mujmal min halatil iskal ila halati tajalli. Hadzal ibaratun tusyrahu. Ibarat di atas menjelaskan tentang apa? Apakah itu dhuhir, bayan, mujmal dan qiyas? Jawabannya adalah bayan. Karena bayan di situ pengertiannya adalah ikhraju mujmal atau ikhraju syai' min haizil iskal ila haizil tajalli. Bayan. Nah, nomor 32, ikhtar, pilihlah fima yali, pada hal berikut, asyahid, yakni nadham alladhi yadullu ala ta'rifil mujmal, nadham yang menunjukkan nanti mujmal. Bagaimana yang saya tambahkan tadi di syat atau bab yang pertama, di situ ada nadham, ya, nadham tentang pengertian mujmal. Di situ tadi bisa saya baca, maka muhtajan ila bayani wa mujmalun wa dhabitul bayani. Mana? Ikhraju min halil iskal ila tajah, itu bayan. Maka muhtajan ilal, sesuatu yang butuh pada penjelasan, wa mujmalin wa dhabitul bayan. Maka jawabannya B. Kakur'in ini contoh dari mujmal, ya. Wahadul ladul ya'umu ini contoh nadam dari am. Kalau kakur'i wa huwa wahidul aqra, itu adalah contoh dari mujmal. Kalau menunjukkan pengertian ta'riful mujmal, bukan contoh mujmal. Kalau nanti soalnya jika di ala misalil mujmal berarti yang C. Tapi kalau ta'rifil mujmal berarti yang B. Kalau yang A adalah untuk yang bayan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.